berdua nih, tiba-tiba datang, mas ada gosip apa? Kalau aku sih ngerasa insult gitu loh. Wah, berarti apa yang keluar dari mulut gue ini dong, gue kayaknya bikin cerita tentang orang gitu loh. Kalau aku sih ngerasanya gitu ya, tapi mungkin ada orang yang memang senang ditanggep gitu loh. Jadi ditaruh di tengah, di antara meja-meja ibu-ibu gitu, terus yang wah harus ibu-ibu. Madam-madam gitu ya. Madam. Perempuan kali ya, cewek-cewek pantasnya lebih gitu loh. spesifik Cewek-cewek perempuan semuanya kayaknya. gitu. Jadi dia memang senang ditangkep selama setengah jam itu, dia cerita, lo tau gak, si ini kan Ada yang gini-gini. 3 jam loh. Malam ini saya udah mengundang 2 orang tamu dan kita mau ngobrol soal gosip ini. Yang pertama adalah Moza Pramita. Selamat malam Moza. Sehat lah ya datang ke sini. Yang kedua ini pengantin loh ini, baru kan. Jangan gosip dulu, tenang, belakangan ya. Oke, Meli Manuhutu. Selamat malam Meli. Malam ini mau ngomongin gosip loh, kayaknya ratu-ratu gosip gak sih diundang ke sini enggak ya? Enggak dong. Merasa gak sih sebagai ratu gosip? Raja lah, raja gosip. Lebih ya. Kenalan sama raja gosip, jadinya kita bisa tahu cerita. Oke, gitu lah ya. Oke. Moza, kalau menurut Moza tuh sebetulnya gosip itu menguntungkan atau merugikan sih? Ada nggak sih keuntungan? Kalau ngomongin untung rugi, kita lihat dulu nih gitu ya. Kalau aku soalnya punya pengalaman gini, ada satu orang yang digosipin sesuatu. Jadi urban legend bahwa si perempuan ini ABCDEE, tapi ABCDEE nggak sampai Z sampai Z gitu kan. E-nya sampai Udah 2 langsung loh. X gitu kan. Terus tapi nggak ada bukti otentik kalau dia tuh ngelakuin ini semua gitu. Jadi merugikan kalau aku bilang. Jadi kalau dibilang menguntungkan sih enggak ya, pasti semua orang bilang gosip tuh bisa merugikan. Tapi kalau untuk seru gitu loh, untuk ngobrol-ngobrol Heboh lah ya. heboh gitu loh. Tapi pokoknya basically kalau menurut Moza gosip itu merugikan gitu ya untuk orang yang digosipin Untuk itu. orang yang digosipin. Tapi Moza seneng dong ngegosip, masa nggak pernah ngegosip Sekarang sih? gini, bukan ngegosip. Udah kalau misalnya kita ngomong Moza nggak suka ngegosip, oh itu munafik banget gitu kan ya, bohong banget. Tapi kita dalam suasana ini sekarang ini makin kesini nih, makin nambah, kita sekarang menjadi pendengar dulu gitu loh. Kalau ada cerita apa kita saring nih, mana yang benar, mana yang enggak, mana yang bisa di match sama berita kita yang pertama sama yang berita yang terakhir kita dengar gitu. Oke. Ya tapi pasti pernah dong ngegosip. Nggak mungkin lah ya kalau mungkin nggak pernah nggak, ngegosip bohong sama banget. sekali gitu. Kalau menurut saya sih, kalau benar juga kata Musa, kalau kita nggak kita telaah dulu, kalau nggak kita jadi yang rugi loh. Maksudnya kita yang jadi diomongin orang ya nggak sih? Kita yang rugi tiba-tiba beritanya apa kita nerimanya salah Oh, gitu iya, lah. itu jadi yang bete, jadi tau nggak sih dari si ini misal si A gitu, apa dari si Meli kabarnya ini padahal sih salah gitu. Jadi menurut saya Bisa banget. kita juga mesti hati-hati gitu untuk gosip itu. Soalnya kan Kita sebagai pendengar juga harus hati-hati gitu maksud Meli. iya kita jangan jadi si penyampai gosip tuh yang akhirnya jadi salah kaprah gitu. Soalnya kan gosip sendiri menurut saya kan ya ada untung sama merugikannya ya. Tapi menurut kalau saya sih sama banyaknya. Jadi kalau misalnya untungnya tuh kita bisa mengintrospeksi apa yang digosipkan sama orang gitu, maksudnya kita bisa benar nggak sih diri Bu? kita gitu Kayak ya. misalnya saya suka dibilang pakaian seksi gimana sih, saya jadi Itu bukan gosip dong, kenyataan. iya oke kenyataannya gitu maksudnya gosip itu maksudnya pasti si Meli kalau seksi-seksi gini sukanya yang negatif-negatif kan gitu kan jatuhnya Iya. negatif aja. Gitu. Jadi saya introspeksi bener nggak, akhirnya ya udah deh gitu kan, orang jadi ya walaupun lihat luarnya aja nggak apa-apa gitu. Jadi ruginya juga ya kadang-kadang kita juga lihat negatifnya itu, jadi jatuhnya karena gosip itu seperti fitnah gitu kalau Iya. gitu. Jadi Agak beda-beda tipis tuh. Beda-beda Oke, tipis. sebelum kita ngobrol lebih jauh lagi soal gosip nih. Kan ada ya orang tuh yang ya seperti topik kita malam ini ya pemirsa, gossiper gitu, tukang gosip. Nah biasanya orang yang disebut tukang gosip ini kan adalah mereka yang kayaknya selalu tahu deh berita-berita baru. Apalagi kalau beritanya tuh Jadi kalau kita lagi negatif gitu, ngumpul-ngumpul, dia yang paling paling tahu. ditunggu. Akhirnya dia kan nah itu paling ditunggu, jadi pusat perhatian. Iya. Berarti kan ada untungnya juga jadi tukang gosip. Ayo, gimana dong? Kalau gue sih kalau misalnya kita datang ke dalam suatu perkumpulan, ini katakan kita tadi berdua nih, tiba-tiba datang, mas ada gosip apa? Kalau aku sih ngerasa insult gitu loh. Wah, berarti apa yang keluar dari mulut gue ini dong, gue kayaknya bikin cerita tentang orang gitu loh. Kalau aku sih ngerasanya gitu ya, tapi mungkin ada orang yang memang senang ditanggep gitu loh. Jadi ditaruh di tengah, di antara meja-meja ibu-ibu gitu, terus yang wah Harus ibu-ibu. Madam-madam gitu ya. Perempuan kali ya, pantasnya lebih gitu loh. spesifik Cewek-cewek perempuan semuanya kayaknya. gitu. Jadi dia memang senang ditangkep selama setengah jam itu, dia cerita, lo tau nggak, si ini kan Ada yang gini-gini. 3 jam loh. Iya makanya. Terus 3 bab gitu, 3
digabak Mending dia ceritanya cerita. juga benar gitu karena juga ya namanya juga gosip Ngarang. gitu ya. Ya kalau Pokoknya Meli sekarang, saya- oke kalau misalnya Meli ditanya lebih seneng ngegosip atau lebih seneng digosipin, lebih milih yang mana? aduh dua-duanya gimana ya? Tergantung. Milih dong kalau ini multiple choice mesti dipilih gitu, senengan digosipin apa Kalau senengan UMPTN ngegosip? lo harus milih, nggak boleh Milih. dikosongin. Oke, saya lebih PTN loh kalau milih. kalau misalnya kalau cuma lingkungan temen ya nggak digosipin boleh juga sih. Soalnya kenapa dari keuntungannya berarti orang-orang perhatian sama saya, masih ada perhatian gitu ya. Tapi kalau itu yang positif ya. Kalau Ya. balik lagi positif, kalau yang negatifnya ya nggak menguntungkan gitu. Jadi Maksudnya yang omongan gitu jadi ya. omongan juga nggak asik lah gitu. Kalau pilihannya dua tadi berarti ya mendingan digosipin aja daripada ngegosip gitu kan. Pernah nggak selama ini gitu, oke katakanlah sudah jadi artis, selama perjalanan karir Meli digosipin, tapi justru dengan adanya gosip itu citra Meli sebagai seorang artis atau positioning Meli itu malah jadi naik gitu. Pernah nggak ada peristiwa kayak gitu? Itu mungkin lebih ke manajemen saja loh. Kalau tanya itu ya Lebih ke arah manajemen lah iya katanya. dong. Manajer. Manajernya mana? Kalau manajer. Itu namanya trik Iya. pasar tuh, kayak trik Di pasar. pasar gitu ya. Enggak mas Itu ya. strategi public relation ya. Ya, ternyata. sebenarnya ya. Oke, Jadi terus secara gimana cerita dong? enggak ya itu saya akuin ya kemarin kan saya sempat maksudnya orang pada bilang ya seksi, yang kamu bilang ya sebenarnya emang begitu tuh Meli gitu ya. Ya sebenarnya jadi kita tuh ada di mana-mana ya. Pokoknya ada di media di mana semua ditanya ya itu menguntungkan banget gitu. Publikasi. Publikasi Secara untuk tidak publikasi langsung secara itu tidak jadi langsung. sebuah publikasi juga untuk Meli gitu Iya, ya. sangat banget. Jadi saya tuh di mana-mana kadang-kadang kok kamu nggak tampilnya seksi sih gitu misalnya gitu. Jadi jadi image yang begitu. Gitu. Jangan Cuman- sengaja lagi tampil seksi biar digosipin. Iya ya, jangan-jangan. Jangan-jangan ya, jangan-jangan ya. Ada prinsip gitu. Iya deh. Wah, biar jadi maksudnya biar tambah hot aja gitu ya. Ketawa gitu ya, biar ya. rame ya. Oke, kalau Moza gimana? Pernah punya pengalaman kayak gitu? Aku sih nggak pernah digosipin apa ya, misalnya kalau Meli kan memang profesinya penyanyi gitu kan. Kalau sementara aku sekarang ini jadi spokespersonnya Femina gitu, jadi duta Femina, terus jadi MC apa segala macam. Memang nggak butuh sensasi kali ya, kayak misalnya Meli kan karena penyanyi dia harus dipublikasikan terus supaya albumnya laku dan ada yang beli, bukan begitu manajer? Jadi artinya gini kali ya, kalau untuk profesi keartisan memang gosip itu selalu Penting. diperlukan Kalau gitu. saya bilang sih iya. Kalau saya bilang iya, kayak katakanlah di luar negeri, kenapa majalah-majalah gosip-gosip tuh seperti juga di Indonesia gitu, kenapa laku? Laku keras. Karena memang yang dicari kalau untuk artis adalah sensasinya gitu, gosipnya Oke. itu. Seru ya kayaknya malam ini. Menjual apa? Offline-nya dari- naik Offline agak tinggi lagi dari kan. media itu adalah gosip ya. Iya. Oke, pemirsa kita akan teruskan obrolannya dengan Meli dan Moza yang sudah semakin ramai. Tapi saya punya seorang tamu dan dia nih kayaknya sempat digosipin mau bubar dari grupnya. Bener enggaknya ya? oke. Nggak tahu lah ya. Baby Romeo. Baby apa kabar? Baik. Makasih banget lo udah datang ke sini. Tadi kita lagi ngomongin soal gosip. Bener nggak sih katanya Baby mau bubar dari Romeo? Bukan bubar sama pacar. Enggak, sekalian mau diklarifikasi. Kita justru malah baru rilis album sekarang. Oke, berarti itu gosip salah ya. Salah sekali. Kalau dalam perjalanan karir Baby pernah nggak sih digosipin? Tapi gosip itu ya mungkin dicuekin atau dianggap angin lalu aja. Kalau gosip sih angin lalu lah. Tapi pernah digosipin ya? Apa-apa. Angin subuh ya kalau gosip. Oke, makasih ya Baby. Nanti nyanyi lagi buat kita ya. Oke. Gosip lagi ya. Bersama digosipin loh. Saya sama Kursi nih katanya kok bengong aja apa denger lagu Love Story. Karena punya kenangan gitu. Gosip nggak sih punya kenangan sama lagu Love Story? Langsung loh. Oke, Moza. Ganti topik. Oke, kalau orang digosipin itu kan nggak berarti harus dia tuh orang top atau orang terkenal gitu. Siapa aja kan bisa kan Mel digosipin. Nah, pernah nggak sebelum berprofesi seperti sekarang ini tuh Moza juga digosipin? Mungkin masih sekolah atau zaman-zaman dulu lah gitu. Digosipin ya, jadi ini gosipnya ke ibu saya, ke orang tua saya Oke. gitu ya. Jadi dibilangnya kalau saya tuh ini mengerikan sekali, ini bukan yang ngarang ya. Jadi tiba-tiba mama gini, kamu tahu nggak mama tadi dengar orang katanya dia dengar dari orang lain lagi, Bu Dewi, saya tuh dengar anaknya waktu itu dikurut ya perutnya. Dikurut, you know, I mean abortion gitu kan. Terus Iya. gue bilang gini, mama periksa deh, ketahuan gitu kan. Jadi
karena mereka nggak ada kerjaan aja gitu ngelihat saya apa segala macam, mungkin karena saya banyak kegiatan apa segala macam, itu kan Aktif ya. langsung ada persepsi, oh nih anak nih nggak benar karena banyak kegiatan, jarang di rumah. Ya gimana mau di rumah, pulang sekolah udah harus les apa ini segala macam, jadi banyak itu tuh pernah kayak begitu. Jadi gosipnya yang itu menurut aku sih gosip mengerikan ya, mengerikan Jadi banget. lagi-lagi balik ke hal yang tadi Moza bilang kalau gosip tuh merugikan gitu ya. Merugikan. Jadi lebih spesifiknya jadi merugikannya tuh karena kenapa? Karena biasanya membuat orang itu jadi kehidupannya rusak gitu ya. Kalau aku kan kayak gini kan langsung yang, terus gimana dong mama sih, terus gara-gara kayak gitu aku nggak boleh kegiatan. Ya enggak lah, mama sih nggak pernah pengaruh yang kayak gituan gitu kan. Ibu kita untung nggak pengaruh karena dia tahu tiap hari anaknya ada di rumah segala macam dan you can check gitu loh. Tuh Mel, jadi gosip itu merugikan karena bisa membuat kehidupan orang jadi rusak menurut Moza kayak gitu. Merugikan Karena nggak benar. logika. Kesel deh.